Hari kiamat adalah momen yang sangat menakutkan bagi seluruh umat manusia. Di hari itu, setiap amal dan perbuatan kita akan ditimbang dan dinilai. Salah satu momen paling menentukan dalam perjalanan menuju surga atau neraka adalah melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Jembatan ini sangat tipis, lebih tajam dari pedang, dan lebih halus dari rambut. Hanya orang-orang yang amalannya baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat melewati jembatan ini dengan selamat. Dalam video ini, kita akan membahas berbagai pertanyaan yang akan ditanyakan saat kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim, serta bagaimana kita bisa mempersiapkan diri untuk ujian terakhir ini. Pertanyaan pertama, tentang salat. Salat adalah ibadah yang paling utama dan merupakan tiang agama dalam Islam. Dalam kehidupan seorang Muslim, salat memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi sarana utama komunikasi antara hamba dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis, salat disebutkan sebagai ibadah yang tidak boleh ditinggalkan, apapun kondisinya. Sebagai contoh, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar." Surat Al-Ankabut ayat 45. Pertanyaan mengenai salat di Shiratal Mustaqim akan menyelidiki bagaimana kualitas dan kuantitas salat kita selama di dunia. Apakah kita selalu menjaga salat 5 waktu, menunaikannya dengan khusyuk, serta mematuhi syarat dan rukunnya? Pertanyaan ini juga mencakup apakah kita memperhatikan waktu salat, apakah kita mengerjakannya tepat waktu, atau sering menundanya tanpa alasan yang syar'i. Rasulullah Muhammad SAW juga menekankan pentingnya salat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari amal seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Jika salatnya baik, maka seluruh amalannya akan baik. Dan jika salatnya buruk, maka seluruh amalannya akan buruk. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya, yang menunjukkan bahwa salat merupakan amalan pertama yang akan dihisab, diperhitungkan di hari kiamat. Ini menunjukkan betapa pentingnya salat dalam kehidupan seorang Muslim. Pertanyaan kedua, tentang puasa. Puasa adalah ibadah yang memiliki nilai istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, puasa juga menuntut seorang Muslim untuk menjaga lidah, pikiran, dan perbuatan dari hal-hal yang dapat merusak pahala puasanya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Surat Al-Baqarah ayat 183. Pada saat melewati Shiratal Mustaqim, kita akan ditanya mengenai puasa yang kita kerjakan. Apakah kita melaksanakannya dengan penuh keikhlasan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita menjaga diri dari hal-hal yang bisa mengurangi atau bahkan membatalkan pahala puasa kita? Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan dalam sebuah hadis qudsi, "Puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan pahalanya." Puasa juga mencakup lebih dari sekedar puasa Ramadan, termasuk puasa sunnah seperti puasa Senin Kamis, puasa Arafah, dan lainnya. Setiap puasa yang kita lakukan dengan niat tulus akan menjadi saksi yang baik bagi kita di hari kiamat. Hadis qudsi ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan menunjukkan bahwa puasa memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ibadah ini dikerjakan secara tersembunyi antara hamba dan Tuhannya. Pertanyaan ketiga, tentang zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang harus ditunaikan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat. Zakat bukan sekadar kewajiban, tetapi juga merupakan bentuk kepedulian sosial dan sarana untuk membersihkan harta yang kita miliki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka." Surat At-Taubah ayat 103. Pertanyaan mengenai zakat di Shiratal Mustaqim akan mencakup apakah kita sudah menunaikan zakat dari harta yang kita miliki sesuai dengan ketentuan syariat. Apakah kita ikhlas dalam menunaikannya? Dan apakah zakat tersebut disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, amil zakat, dan lainnya. Zakat tidak hanya membersihkan harta kita, tetapi juga memberikan perlindungan dari siksa neraka. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Muhammad SAW bersabda,
Tidak ada yang menghalangi orang-orang kaya di antara kalian untuk menunaikan zakat, kecuali mereka akan dipaksa oleh Allah pada hari kiamat dengan ular-ular besar yang akan melilit leher mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Syahihnya, yang menunjukkan betapa beratnya siksa bagi orang yang tidak menunaikan zakat, padahal dia mampu. Pertanyaan keempat, tentang haji. Haji adalah rukun Islam yang kelima dan wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu, baik secara finansial maupun fisik. Pelaksanaan haji adalah salah satu bentuk penghambaan yang paling total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Pertanyaan ini akan menilai apakah mereka telah menunaikan ibadah haji dan bagaimana mereka melaksanakannya. Apakah haji dilakukan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan? Bagi yang belum mampu, pertanyaan ini akan mencakup niat kita untuk melaksanakannya jika suatu saat diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelaksanaan haji yang benar, ikhlas dan sesuai sunnah Rasulullah Muhammad SAW akan menjadi bukti kepatuhan total kita kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini terdapat dalam surat Ali Imran ayat 97 yang menunjukkan bahwa haji adalah kewajiban yang harus ditunaikan bagi yang mampu dan tidak ada alasan untuk mengabaikannya jika kemampuan itu ada. Pertanyaan kelima, tentang amanah. Amanah adalah tanggung jawab yang diberikan kepada kita, baik dalam hal pekerjaan, keluarga, maupun urusan lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Pertanyaan ini akan menguji apakah kita menunaikan amanah yang diberikan kepada kita dengan baik. Apakah kita berlaku jujur dan adil dalam setiap urusan yang dipercayakan kepada kita? Pertanyaan keenam, tentang silaturahmi. Silaturahmi adalah menjaga hubungan baik dengan keluarga dan sesama muslim. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Pertanyaan ini akan menilai apakah kita menjaga hubungan silaturahmi dengan keluarga, teman, dan orang lain. Apakah kita menghindari memutuskan hubungan baik dengan sesama? Pertanyaan ketujuh, tentang harta. Harta yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu peroleh di dunia. Pertanyaan ini akan menguji dari mana harta yang kita peroleh, apakah dari sumber yang halal atau haram. Bagaimana kita menggunakan harta tersebut? Apakah untuk kebaikan atau untuk hal yang dilarang? Pertanyaan kedelapan, tentang ilmu dan amal. Ilmu yang kita peroleh akan dimintai pertanggungjawaban. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, tidak akan beranjak kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat, hingga ia ditanya tentang 4 perkara. Salah satunya tentang ilmunya. Apa yang telah ia amalkan? Pertanyaan ini akan menguji apakah ilmu yang kita peroleh digunakan untuk kebaikan. Apakah kita mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Pertanyaan ke-9, tentang akhlak. Akhlak yang baik adalah salah satu tanda kesempurnaan iman. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Pertanyaan ini akan menilai bagaimana kita berperilaku terhadap orang lain. Apakah kita berlaku baik, sabar, dan memaafkan kesalahan orang lain? Inilah beberapa pertanyaan penting yang akan kita hadapi saat melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Setiap amal perbuatan kita akan ditimbang. Dan hanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat melewati ujian ini dengan selamat. Mari kita perbaiki amal kita, tingkatkan keimanan kita, dan persiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi hari yang penuh dengan penghakiman ini. Jangan lupa untuk subscribe ke Menuju Cahaya TV agar terus mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat mempersiapkan diri kita dengan lebih baik lagi dalam menghadapi hari akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita hidayah dan kekuatan untuk menjalani hidup ini sesuai dengan ajarannya. Amin.